Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kami CPNS gelombang 3 angkatan 4 kelompok 1 akan mewawancarai salah seorang narasumber yang akan membicarakan tentang nilai-nilai bela negara. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri Indira Kemalasari, asal Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita. Dan yang kedua ada teman saya. Saya Putri Widyastuti, asal dari Rumah Sakit Persahabatan. Dan yang ketiga, saya Reni Renata Samosir dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Baik, sebelum kita berlanjut ke podcast tentang wawancara nilai-nilai bela negara, saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber yang akan hadir pada kesempatan kali ini. Narasumber kita adalah Kapten Kesehatan Dr. Widyananta. Beliau lahir di Sleman tanggal 21 Juli 1986. Saat ini beliau bertugas di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta dan sedang bertugas juga sebagai dokter residensi penyakit pulmonologi di Rumah Sakit Persahabatan. Selamat malam Bapak Widyananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sudah diundang dalam kegiatan ini. Boleh dilanjutkan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Baik, kita langsung beranjak ke pertanyaan pertama. Untuk penanya pertama, Mbak Putri, silahkan. Ya, terima kasih Kak Indira untuk kesempatannya. Pak, yang saya mau tanyakan, Pak, menurut Bapak, apa sih bela negara itu? Dan yang kedua adalah, apa pandangan Bapak tentang bela negara yang ada di masyarakat saat ini? Saya rasa itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Berbicara mengenai bela negara ini memiliki arti yang sangat luas ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa negara ini terdiri atas wilayah daratan, lautan maupun udara beserta seluruh isinya termasuk ada penduduk, kekayaan flora, fauna, dan sumber daya mineral yang terkandung di dalamnya. Bela negara ya berarti kita harus menjaga seluruh komponen-komponen yang telah disebutkan tadi dari segala ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Dan tentunya semua itu harus didasari dengan rasa cinta terhadap negara ini serta nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, sehingga semuanya sejalan dengan cita-cita lahirnya negara ini. Untuk pertanyaan kedua, menurut saya kalau di masyarakat ini, sebagian masyarakat berpendapat bahwa bela negara itu adalah tanggung jawab dari TNI atau Polri. Padahal bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Jadi mulai semua dari hal yang kecil seperti disiplin dalam berperilaku, bergaya hidup sehat, kemudian melaksanakan setiap pekerjaan dan tugas yang diamanahkan kepada kita dengan baik serta penuh tanggung jawab. Jadi apabila semua masyarakat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, maka secara kolektif kita dapat menjadi negara dan bangsa yang kuat, dan ini sudah merupakan wujud bela negara dari setiap penduduk di negara ini. Terima kasih. Baik, Mbak Putri, ada lagi yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan? Nah, saya kira penjelasan Bapak tadi sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke penanya kedua, Mbak Reni, silakan Mbak. Atas kesempatannya, pertanyaan saya, Pak, mengapa kita harus memiliki jiwa bela negara? Kemudian pertanyaan yang kedua, kegiatan apa yang dapat dilakukan agar jiwa bela negara tersebut muncul? Sekian, saya rasa. Terima kasih. Jiwa bela negara ya. Jadi kita sebagai manusia atau penduduk itu hidup dalam sebuah negara dan tinggal di negara itu, kita butuh tempat tinggal yang aman, nyaman, kemudian seluruh kebutuhan juga terpenuhi. Nah, untuk mencapai hal tersebut, tentu seluruh lapisan masyarakat ini dibutuhkan dalam membela negara dari segala ancaman, baik
ancaman dari dalam maupun dari luar, apapun bentuknya. Contohnya ancaman yang bisa muncul, mungkin yang umum diketahui hanya ancaman misalkan serangan dari negara lain. Tapi tidak hanya itu, bahwa ancaman yang bisa terjadi bisa ancaman masalah ekonomi, kemudian masalah kecukupan kebutuhan pangan maupun bencana alam. Jadi semua itu harus kita pikirkan dalam wujud sebagai bela negara. Kemudian upaya-upaya yang dapat dilakukan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang kecil, dari lingkungan keluarga, dari orang tua yang mengajari anaknya untuk sebelum mencintai negara tentunya mencintai keluarganya, kemudian beranjak dari mencintai keluarganya, mencintai lingkungannya, kemudian sampai pada akhirnya mencintai negaranya. Dan kemudian hal tersebut juga bisa diaplikasikan di sekolah atau tempat belajar, dan bisa juga melalui dengan latihan dasar seperti yang dilakukan teman-teman CPNS pada malam hari ini. Jadi itu semua adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memunculkan rasa kecintaan dan jiwa bela negara dalam setiap penduduk Indonesia. Terima kasih. Baik, Mbak Reni, mungkin ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin ditanyakan kembali? Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya ke penanya terakhir, yaitu saya sendiri, Pak. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, upaya apa yang bisa dilakukan agar masyarakat kita saat ini sadar akan pentingnya bela negara? Kemudian yang kedua, mungkin ada pesan-pesan, Pak, yang akan Bapak berikan kepada kami sebagai CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan agar nilai-nilai bela negara terpatri pada jiwa kami. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di dalam sebuah masyarakat sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan baik oleh TNI, Polri maupun dari pemerintah. Dari TNI sebagai contohnya, umumnya dalam sebuah lingkungan itu menempatkan seorang babinsa, sedangkan kalau Polri itu menempatkan seorang babin Kamtibmas yang kurang lebih fungsinya sama. Jadi menguatkan atau membina masyarakat di lingkungan tersebut untuk mencintai negaranya, untuk mencintai lingkungannya, sehingga tercipta lingkungan yang aman dan damai di tempat tersebut. Kemudian seperti tadi juga yang saya sudah jelaskan, dari pemerintah juga memberikan kurikulum pelajaran tentang Pancasila, kemudian kewarganegaraan, yang tentunya itu semua terkandung pengetahuan dalam memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengetahui bahwa negara ini perlu adanya jiwa bela negara agar menjadi negara yang kuat. Kemudian untuk yang terakhir tadi, saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada teman-teman CPNS yang telah lulus dan melalui tes yang mungkin cukup sulit. Jadikan ini sebuah awal yang baik untuk mulai dalam pengabdian kepada negara kita. Selalu ingat bahwa kita sebagai abdi negara ini dibiayai oleh negara dari pajak yang kita bayarkan juga maupun masyarakat lain bayarkan, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik, dengan bekerja dan melayani dengan sepenuh hati sesuai tugas dan perannya masing-masing, memberikan yang terbaik. Demikian akhir dari pernyataan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas banyak masukannya, Pak. Mungkin pertanyaan dari kami cukup sekian. Terima kasih atas
waktu Bapak untuk bisa meluangkan dalam acara podcast kali ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan tetap menjadi anggota TNI yang selalu kami banggakan. Teman-teman, terima kasih. Kita sudah sampai di akhir acara. Mohon maaf atas segala banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.